Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, hari Minggu, tanggal 22 November tahun 2020, akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah hari Minggu GKE DKI Jakarta ditayangkan di YouTube setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain ibadah Minggu, GKE DKI Jakarta juga melakukan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Katekisasi CD yang beranggotakan 17 orang peserta yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Katekisasi pranikah akan dilaksanakan dengan diikuti oleh 3 pasangan calon mempelai. Semua dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Renungan dan doa malam setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan mengirimkan rekaman audio melalui WhatsApp Group atau personal chat. Pemberitahuan akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudara Gergio Laurets Sastria Negara binti dan Saudari Olivia Oktora pada hari Sabtu 28 November tahun 2020 bertempat di Jakarta. Adapun petugas ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Ina Sisani SSN sebagai pembawa firman Tuhan, liturgos Diaken Kristina Ekana binti, pembacaan Alkitab dan warta jemaat oleh saya sendiri, Dewi Tunjung Sari, pianis oleh Abi Tagalong. Pada kesempatan ini saya akan membacakan undangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengikuti ibadah keluarga yang dilakukan secara virtual di tempat keluarga Bapak Nusa Tundan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom Meeting. Link ibadah akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui WA Group dan personal chat. Demikian warta jemaat Minggu hari ini. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan cara memberi like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan sikap beribadah pada pagi hari ini. Subtema hari ini adalah keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Iman ditanamkan kepada anak-anak melalui kedekatan hubungan mereka anak-anak dengan orang tua. Jika anak terhubung dengan orang tua, ibaratnya benih yang jatuh di tanah yang subur. Tuhan Allah ingin hubungan antara orang tua dan anak berlanjut ke pemuritan. Iman anak-anak bertumbuh di dalam keluarga. Tentunya gereja memiliki peran mendukung keluarga-keluarga atau jemaat sebagai lokasi persemaian iman anak-anak. Karena itu dimuliakanlah nama anak Bapa Tuhan yang penuh kasih. Mari kita berdiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13 bait pertama dan keempat. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu.
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bila kita berdoa, hati kita bergemar. Tuhan Yesus mengerti dan memberi pengampunan. Kita angkat pujian dari NKB 140. Bila ku berdoa, bait ke-1 dan ke-3. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengampun dan Pengasih, Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa kami. Kami sadar dan sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengeraskan hati kami dalam menentukan jalan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, tidak rendah hati. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, namun sebaliknya kami sering mengeluh dan bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah atas sikap, perilaku dan perbuatan serta tutur kata yang membuat hati orang lain terluka, bahkan hal-hal yang terbesit dalam hati dan pikiran kami yang tidak berkenan bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami memohon Roh-Mu mengisi hati kami, agar kasih setia Tuhan senantiasa menyapa kami setiap hari. Mampukan kami untuk menjadi orang yang lebih baik, serta dapat mendengarkan, memahami, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi dan tahirkan setiap kami yang mengikuti ibadah streaming ini. Terima kasih atas penyertaan dan pimpinan serta anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru.
Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKI, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, lanjut ayat 20 sampai 24 dengan perikop Tuhan gembala yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dilanjut dengan ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan dengan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Alunan seruling yang merdu membuat hati tentram, penuh dengan perasaan damai. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 415, bait yang pertama dan kedua. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita hari ini terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Berilah kami damai sejahtera agar hati kami tentram dan jiwa kami tenang. Dan kami boleh fokus pada firman. Curahkanlah ya Tuhan roh hikmat-Mu atas kami, sehingga kami mengenal Engkau lebih baik dan supaya kami menjadi pelaku firman. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membacakan Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 dengan judul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa
hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak orang yang multidimensi seperti Paulus. Ia cakap dalam berbagai tempat. Ia unggul sebagai seorang pengkhotbah, penginjil, pemimpin, misioner. Namun ciri khas yang paling menonjol dari Paulus adalah memiliki hati seorang gembala. Ia mendirikan gereja-gereja dan tetap bersama mereka untuk jangka waktu yang lama, sementara dengan sejumlah gereja lain untuk jangka waktu yang pendek. Akan tetapi, kemanapun ia pergi, ia selalu menghadapi gereja dari sudut pandang pengembalaan. Paulus merasa bahwa jemaat Efesus salah satunya adalah miliknya dalam tanda kutip, dan tidak merasa canggung sama sekali memberikan nasihat rohani kepada jemaat tersebut seolah-olah ia adalah gembala mereka. Setiap gembala tentu mempunyai sasaran bagi jemaat yang ia layani. Para gembala ikut bangga akan pertumbuhan rohani jemaat dan ikut sedih ketika jemaat gagal berkembang dalam pemahaman kekristenan mereka. Dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan, Paulus menyatakan isi hatinya apa adanya mengenai impian dan harapannya bagi jemaat yang amat ia kasihi. Rasul Paulus ketika menulis surat ini, ia sedang ada di dalam penjara. Ia mengawali suratnya kepada jemaat Efesus dengan sebuah kidung pujian bagi Allah. Barangkali saya mengajak kita untuk merenungkan sedikit bagaimana kehidupan Paulus di penjara, tetapi ia masih bisa memuji-muji Allah. Kemudian ia menyertakan berkat-berkat bagi jemaat. Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian memanjatkan doa, menyatakan impian dan harapannya bagi jemaat yang amat dikasihinya ini. Pokok doa yang pertama adalah pada ayat yang ke-17. Dan hanya ada satu pokok atau tema yang besar terdapat dalam doa yang luar biasa ini. Tema besar ini adalah supaya Allah memberikan kepada setiap anak-anaknya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan lebih baik. Pengenalan rohani ini akan membuat hati orang-orang Kristen dibanjiri dengan terang. Artinya, supaya jemaat itu tahu, supaya kita mengerti, Tuhan tidak hanya bermaksud untuk mencurahkan kasih karunia. Ia juga ingin menyingkapkan kebenaran seperti yang terjadi pada Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bisa saya bacakan Efesus pasal 3 ayat 2-4. Efesus pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang keempat yang berkata demikian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan
pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa hikmat itu begitu penting? Agar jemaat, khususnya Efesus, memiliki pengenalan akan Tuhan secara langsung dan secara pribadi. Paulus sungguh-sungguh berdoa agar umat Allah memahami karya Allah dalam jiwa mereka. Dan Tuhan ingin anak-anaknya berjalan dalam terang, bukan dalam kegelapan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-18, doa dalam ayat ini adalah untuk kesadaran rohani. Supaya kamu menjadi. Permintaan Paulus agar setiap orang percaya berserah kepada kuasa Tuhan yang tinggal dalam diri mereka dalam rohnya. Dan doa ini untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan setiap orang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah supaya orang mengerti, memahami. Yang kedua adalah supaya orang melakukan apa yang mereka mengerti. Dan sasaran doa Paulus adalah apa yang harus mereka mengerti. Yang harus mereka mengerti adalah, yang pertama adalah pengenalan rohani meliputi pengenalan akan Yesus. Termasuk di dalam mempelajari tentang Yesus dan mendengarkan Dia. Seringkali Paulus menyebutkan bahwa ia rindu saudara-saudara seiman tidak mengacuhkan kebenaran rohani. Tawanan Tuhan itu menggambarkan hasil pengenalan akan kebenaran dengan menggunakan 3 pernyataan yang diawali dengan kata apa. Sekali lagi, bahwa ia rindu dengan mereka, agar mereka mampu mengerti, memahami apa yang harus mereka imani. Yang pertama adalah apa yang menjadi harapan panggilannya. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan, "Kami sudah meninggalkan semua dan mengikuti Engkau. Apa yang akan kami peroleh?" Seluruh surat ini memberikan kesaksian tentang kekayaan, perjalanan, dan peperangan anak Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12 dikatakan penulis yang sama mencatat, atau Paulus mencatat, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sesungguhnya ada harapan untuk masa depan bagi orang-orang di dalam Kristus. Dan harapan untuk hari ini pun tersedia pula. Motivasi pelayanan yang benar hanya akan muncul ketika kita memiliki persekutuan yang didasarkan pada hubungan kita dengan Juru Selamat. Kalau iman menunjukkan kualitas hubungan jemaat dengan Allah, maka kasih menunjukkan kualitas hubungan kita dengan sesama. Artinya, Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang percaya beroleh harta, pusaka, ada harapan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Yang kedua, atau pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi kebesaran kuasanya? Manusia kita terbatas untuk memahami penjelasan Allah tentang kuasanya yang maha dahsyat itu. Namun Paulus tetap membagikan sejumlah wawasan luar biasa mengenai cakupan kuasa ilahi ketika ia menutup doanya. Yang pertama, kuasa Allah adalah kuasa kebangkitan. Dengan kata lain, kuasa yang bekerja dalam diri orang percaya adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Mari Bapak Ibu kita merenungkan bahwa potensi kuasa yang sama itu ada dalam hidup kita.
kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Yang kedua adalah kuasa Allah adalah kuasa yang menaikkan ke atas tahta. Perhatikan ungkapan jauh lebih tinggi dari segala. Dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 21. Yesus bertahta di dalam kuasa kehidupan yang tiada akhir. Sehingga tidak ada kekhawatiran bagi kita untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga adalah kuasa Allah adalah kuasa yang berdaulat. Segala sesuatu ada di bawah kakinya. Ia memerintah atas semua alam semesta. Yesus Kristus adalah kepala gereja dengan kuasa yang sama yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada dua kesimpulan dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, inti dari permohonan doa ini adalah supaya orang-orang Kristen mengenal kehidupan di dalam Kristus. Kita mengenal hadiratnya yang penuh kasih, dan pada gilirannya, kasih mengalir dari dalam diri kita. Ini adalah doa pengenalan akan pengharapan dan kuasa yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan kita. Artinya, kita memiliki kesadaran bahwa Kristus hidup di dalam kita. Sehingga kehidupan kita tidak hanya berisi kesalehan pribadi. Sekalipun itu juga penting, tetapi lebih kepada pelayanan yang kita lakukan demi nama Tuhan. Yang kedua adalah ia menegaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih atas hari ini kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu dan merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan cinta kasih yang sempurna bagi hidup kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk mengenal hadirat-Mu yang penuh kasih. Dan pada gilirannya, kasih yang mengalir dari diri kami. Dan Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan lebih banyak dari yang kami pikirkan dan doakan. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin kami. Mereka yang bekerja di pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka mampu memimpin dengan adil dan bijaksana, takut akan Engkau, sehingga bangsa dan negara kami merasakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Juga Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami dijauhkan dari pertikaian, persengketaan, permusuhan, sehingga damai boleh dirasakan oleh setiap orang. Tuhan, biarlah kasih persaudaraan boleh senantiasa dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah perbedaan. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja dari tingkat sinode, resort, jemaat, calon resort persiapan. Biarlah terus dipakai Tuhan dalam memberitakan Injil. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh gereja-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Engkau memampukan setiap gereja Tuhan yang boleh menyatakan kebenaran Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap orang boleh mengenal Tuhan adalah juru selamat bagi kehidupan.
Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keluarga Kristen yang terus berjuang mempertahankan keluarga agar terus rukun dan bahagia. Kami tahu Tuhan, ada banyak pergumulan yang mereka harus hadapi. Sesama saudara tidak saling tegur sapa, rumah tangga yang tidak lagi harmonis, dan terancam untuk bercerai. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan setiap hati yang terluka, sehingga dapat saling mengampuni, saling mengasihi, sehingga dapat merasakan sukacita dan berkas-berkas Tuhan akan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan mereka. Berkatilah orang-orang tua, sehingga menjadi orang tua yang bijaksana, mampu mendidik dan mengarahkan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Para pemuda, remaja, dan anak-anak, berkatilah mereka ya Tuhan, dengan kepintaran dan kepandaian, agar masa depan mereka lebih baik, berguna bagi keluarga dan bangsa, terlebih berguna bagi Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan menyertai, memberkati, memberikan roh hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan talenta, bahkan pendidikan yang mereka miliki. Bagi mereka yang sedang mencari jodoh, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka senantiasa menyerahkan hidup kepada Tuhan, memohon dan meminta, sehingga mereka boleh mendapatkan jodoh yang sesuai, sepadan, seiman. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk sepuh atau orang tua kami yang sudah memasuki usia indah. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik dan hati yang penuh sukacita, dan juga iman mereka semakin teguh berakar di dalam Engkau. Dan iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami dan generasi muda. Berkatilah para pendeta, penetua, diakon, tim musik, tim multimedia, dan tim produksi. Dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan, diberikan roh hikmat agar melayani dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Memiliki rasa kasih yang dalam, ketulusan dan kesungguhan, dan tetap setia dalam melayani. Khususnya di Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di DKI Jakarta ini. Terlebih juga Tuhan, kami memohon, biarlah setiap kami yang setia dan taat melayani Engkau, mampu menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan dan kelahiran. Tuhan membentuk kehidupan mereka menjadi pribadi yang taat, pribadi yang tahu akan bersyukur, serta pribadi yang takut akan Tuhan. Keluarga yang selalu rukun dan damai dan setia memegang janji pernikahan. Biarlah kebahagiaan senantiasa Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, melewati tangan para medis, tangan kasih keluarga, makanan yang mereka konsumsi. Dan biarlah mereka dalam keadaan sakit pun tetap merasakan kebahagiaan dan sukacita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami serahkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagi jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini dapat menyerahkan secara mandiri ke jemaatnya masing-masing. Bagi jemaat yang punya kerinduan dan ingin mendukung pelayanan GKI DKI Jakarta, dapat mentransfer ke nomor rekening jemaat GKI DKI Jakarta. Dengarlah pengantar tentang persembahan. Nats pengantar diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24 hingga ke-25. Demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau sumber yang baik dan indah di dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih Tuhan dalam setiap kami sehingga segala apa yang kami perlu Tuhan selalu persiapkan. Kami percaya Tuhan menjamin masa depan kami dan hari ini kami diberi kesempatan memberikan persembahan syukur kami. Terimalah Tuhan, berkati apa yang masih ada pada kami. Biarlah kerajaan-Mu tetap berkumandang di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sementara kantong persembahan berjalan, kami ajak jemaat untuk menyanyi dari PKJ 271 bait yang pertama hingga ketiga. Janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, ngengat merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga adalah benih yang berkembang dalam kehidupan setiap insan. Kehidupan yang indah dan penuh kasih seperti pujian dari PKJ 289 bait ke-1 dan ke-2. Keluarga hidup indah. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih sudah beribadah bersama GKE DKI Jakarta. Salam sehat, salam kemanusiaan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling